Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dengan Bu Wiwi. Ibu hari ini akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 11 untuk bab 6, yaitu merancang karya ilmiah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang karya ilmiah. Kalian sudah tahu apa itu karya ilmiah? Ya? Nanti kita akan mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Jadi kita akan lebih tahu, lebih mempelajari lagi tentang karya ilmiah. Bersiap? Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Pernahkah kalian membuat karya tulis ilmiah? Pengertian dari karya tulis ilmiah atau karya ilmiah yaitu tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Jadi bukan fiksi ya. Misalnya tulisan tentang ilmu pengetahuan, tentang alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Kita akan bahas satu persatu. Untuk bentuk populer, karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya manasuka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Kemudian karya ilmiah populer ini umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Berikutnya ada bentuk semi-formal. Bentuk karya ilmiah semacam ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Yang terakhir ada karya ilmiah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama terdiri atas judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama judul. Judul dalam karya ilmiah harus dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Berikutnya ada pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencangkup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan.
Yang ketiga, ada kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Yang keempat, metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya metode deskriptif, metode eksperimen, dan metode penelitian kelas. Yang kelima, ada pembahasan. Pada bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Yang terakhir, ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Nah, selanjutnya kita belajar untuk menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah. Karya ilmiah ini menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual, sistematis, logis. Berikutnya, merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Nah, kalau karya ilmiahnya sudah jadi, kita menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi. Berikut langkah-langkah menyajikan makalah atau karya ilmiah dalam forum diskusi resmi. Yang pertama, tampillah sebagai pemakalah setelah mendapat izin dari moderator. Yang kedua, kalau tidak diperkenalkan oleh moderator, perkenalkan diri dengan rendah hati. Yang ketiga, sampaikan masalah umum dari isi makalah yang akan dipaparkan. Yang keempat, jelaskan pokok-pokok isi makalah dengan bahasa yang lugas. Yang kelima, sertakan ilustrasi dan fakta-fakta penting yang menyertai penjelasan di atas. Yang keenam, akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan.